kan memang dari awal bahwa Minanga ini kan memang mau bawa empowerment untuk masyarakat petani di Minang kan gitu. Karena story-nya juga bukan hanya itu sih, memang kualitas tanaman kosmetika dari Sumatera Barat tuh bagus gitu, dan orang nggak tahu gitu, dan harusnya orang tahu gitu. Halo Work Life semua, ketemu lagi di Work Life by Payung. Apa kabar? Semoga semuanya mendapatkan hari baik ya, kebahagiaan, kesehatan. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu di suatu segmen khusus ya di acara ini, yaitu segmen Career Queen. Nah, ini adalah segmen khusus yang akan membahas isu-isu seputar women in business. Nah, siapa tamu kita kali ini? Nanti saya akan perkenalkan. Baik, topik utama kita kali ini adalah tentang tantangan menjadi seorang women entrepreneurs menghadapi terutama stereotyping dari industri terhadap perempuan, terutama founders dari sebuah bisnis. Ikuti acaranya selanjutnya. Terima kasih. Kita lanjut ya. Baik, tamu kita hari ini adalah Mbak Larissa Amali atau yang biasa dipanggil Mbak Lare. Apa kabar Mbak Lare? Baik Mas, alhamdulillah sehat. Ya. Jadi Mbak Larissa ini atau Mbak Lare panggilannya adalah co-founder dari Minanga. Jadi ini produk-produknya nanti kita bahas ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke produk, kita akan bincang-bincang dikit dulu lah, perkenalan gitu ya. Mbak Lare. Mbak Lare, bentar, ini sebelum kita masuk ke ini apa yang Mbak Lare kerjakan ya. Ini kan Minanga ya, Minang gitu. Mbak Lare ini memang asal dari Minang. Iya, asli, original. Tapi tembak langsung atau maksudnya kelahiran Jakarta gitu? Langsung. Jadi aku lahir di Padang, sekolah di Padang, pas udah kuliah aja baru merantau sampai sekarang. Gitu. Oke. Jadi di Padang di mana? Aku Padangnya kalau rumah di deket Universitas Andalas, itu nama daerahnya Pauh. Tapi kalau orang Minang kan ditanya kampung ya. Kalau kampung tuh aku orang Matur, Kabupaten Agam. Jadi seperti itu kira-kira ya, kayak Matur itu memang banyak yang merantau. Iya. Kalau kata suami saya, Matur Minanga natural. Oke. Minanga ya. Jadi langsung diklaim, padahal ya Matur itu sebenarnya kan salah satu. Bukit Tinggi. Iya, Kabupaten Agam. Kalau Bukit Tinggi kota. Jadi SMA-nya dulu di Padang. SMA berapa? Saya SMA 3. Ibu saya juga guru di situ, jadi nggak pernah bandel. Gunung Pangilun ya? Gunung Pangilun. Ya. Hafal sekali. Sama, tembak langsung. Oke. Terus kuliah di SBM ITB. Aku kalau di SBM ITB itu culture-nya kita sebut graduate year-nya. Jadi aku lulus tahun 2012. Jadi sudah 11 tahun nih setelah lulus sekarang. Udah sempet di industri finance, itu starting point-nya. Ternyata nggak suka. Terus nggak merasakan kayak ada jenjang karir juga di tempat yang waktu itu bekerja. Jadi orang tua. Betul. Guru? Enggak, ibu guru, ayah itu pegawai BUMD di situ. BUMD. Iya. Jadi profesional lah ya? Ya, profesional. Ada kakek atau nenek yang entrepreneur? Nggak ada sama sekali. Di keluarga juga nggak ada. Terus memilih untuk melanjutkan pendidikan di SPM. SPM itu kan sekolah bisnis ya. Dan dulu dibangun untuk meng-create entrepreneurs ya. Memang agak berbeda dengan fakultas ekonomi gitu kan. Saya fakultas ekonomi. Jadi, tapi kalau SPM itu memang dibangun karena banyak alumni ITB yang
berkiprah sebagai entrepreneur gitu ya. Artinya Mbak Lari waktu memutuskan untuk kuliah di situ memang apakah memang cita-citanya menjadi entrepreneur padahal kan keluarga backgroundnya bukan gitu. Sebenarnya nggak ini juga sih Mas, nggak merasa punya bakat dan minat ke sana, tapi jadi turning point-nya waktu berkali-kali ngambil ujian masuk ITB yang bukan jalur PTN, jadi ada ujian mandirinya, itu kan ada psikotes. Kok nggak pernah lulus gitu, dan nggak lulusnya ini nggak tahu kenapa gitu kan, maksudnya apakah memang nggak mencapai passing grade atau apa. Terus aku konsul lah ke psikolog yang waktu itu juga kebetulan orang HR-nya di tempat papa aku kerja gitu kan. Nah terus aku dites lah serangkaian tes minat bakat, terus dia bilang kayaknya kamu tuh punya hidden interest dan hidden talent juga sebenarnya. Kamu di tes ini kamu bilang kamu pengen jadi pengusaha, tapi kamu nggak tahu mau usaha apa. Pokoknya kamu nggak pengen kerja di belakang di meja gitu. Terus iya, tapi aku nggak yakin sih karena aku jurusan sekolahnya dulu kan IPA ya. Tapi aku nggak tahu aku mau jadi apa, kayak apakah aku pengen berusaha di bidang engineering dan lain-lain, nggak tahu, kayaknya nggak minat gitu. Dan akhirnya aku diarahkan untuk coba kamu sekarang ini kamu punya talent leading people, inspire people, coba kamu mungkin ngambil jurusan yang sedikit ada kesananya, nggak terlalu teknikal, nggak terlalu yang kayak kimia fisika. Jadi aku diarahin lah masuk si SBM ini sebagai pilihan kedua sebenarnya kalau ada tes lagi gitu. Ternyata emang dapetnya di situ. Pas tes lagi gitu. Dan jadi itu nggak ada bayangan kan? Nggak ada sama sekali. Apalagi kan keluarga nggak ada background kan, pengusaha. Terus kayak sebenarnya ayah aku sih yang mendorong kayak coba aja nak gitu, kayak toh kamu nggak jadi entrepreneur, kamu punya skill untuk mendirect orang gitu kan, mungkin ada partneran nanti sama orang berbisnis, atau kamu di manajerial tapi yang people, kita kan nggak tahu ya landscape pekerjaan nanti gimana gitu ya. Udah, oh ya, I'm gonna give it a try gitu kan, kayak ambil. Dan akhirnya masuk ITB. Ya. Udah 4 tahun ya. Kebetulan SBM ITB itu cepet banget Mas, cuma 3,5 tahun. 3,5 tahun. Saya dulu kuliah 5 tahun. 1,5 tahunnya main-main. Berarti. Terus habis lulus kuliah ITB, melanjutkan kemana? Aku di salah satu perusahaan asuransi dari luar negeri, itu selama 2 tahun ikut program MT. Terus aku merasa kayak nggak bisa nih kayaknya for long time gitu. Ya udah aku decide udahan aja sampai MT programnya selesai. Terus aku pindah ke salah satu brand lokal juga yang punya juga satu alma mater. Terus aku di situ bantuin sebagai CMO. Literally aku nggak ada pengalaman bisnis atau apapun kan gitu. Brand lokal ini di bidang apa? Sama personal care juga. Personal care juga. Jadi dari asuransi pindah ke personal care. Tapi kenapa ke industri yang berbeda gitu? Berbeda sama sekali. Banyak sih alasannya, tapi waktu itu memang pengen coba yang benar-benar disuka. Kan yang pertama ini nggak punya clue, nggak ada pengalaman, nggak suka, karena aku juga konsentrasinya pas kuliah itu marketing. Jadi aku mau coba yang benar-benar aku suka gitu. Nah dulu di yang asuransi ini juga marketing gitu. Tapi kan emang nggak suka industrinya gitu. Jadi pas pindah yang ke personal care ini ada lowongan. Sebenarnya itu nggak ada posisi CMO. Aku pitch aja. Hi guys, kayak kalian nggak perlu deh COO, kayak kalian perlu CMO deh. So aku pitch myself in gitu. Terus I get the job. Tapi emang kayak buat dapetnya itu aku harus meyakinkan jadi mereka dapat funding dari salah satu akselerator. Aku harus ketemu gitu. Berarti perusahaan baru juga itu? Baru, ya masih kayak aku sekarang juga gitu fasenya waktu itu. Itu gimana memutuskan dari perusahaan asuransi global? Berarti perusahaan yang sudah mapan, ya kan? Dengan posisi sebagai manajemen training. Artinya kan biasanya program yang memang disiapkan untuk leadership, ya kan, di company tersebut. Memutuskan untuk masuk ke perusahaan yang ya quote-unquote startup, ya kan? Itu gimana gitu istilahnya? Iya. Biasanya kan orang, tak khawatir gitu kan? Iya. Aku punya privilege umur ya. Aku kan lulus kuliah umur 20. Jadi waktu mau pindah itu kan baru 22. Ya aku mikir kapan lagi gitu, kayak
nggak tahu kesempatan ini bakal ada kapan, karena kayaknya startup gitu tahun 2014 nggak banyak kan gitu. Maksudnya juga mungkin aku kurang explore juga mungkin ya, jangan-jangan kayak dunia tech gitu aku nggak terlalu tahu gitu kan. Jadi ya udah ada kesempatan, ngerasa nggak mau nunggu lagi gitu kan, aku pede aku dapet gitu, dan ini hal yang aku suka karena emang dari kecil udah interest juga sih sama dunia beauty ini. Kayak aku jadi kayak dulu tuh awalnya kenapa banget pengen belajar formulasi dan segala macam tuh karena papa aku kalau dinas keluar kota tuh suka bawain kayak lulur apa yang gitu-gitu loh, karena anaknya cewek semua gitu. Anak keberapa? Anak kedua dari 3, cewek semua. Cewek semua? Iya. Jadi memang udah dari kecil gitu ya terbiasa dengan dunia kosmetik ya. Iya, suka pakai punya mama juga gitu-gitu sih. Kalau di Padang apa istilahnya itu ya? Ale-alean. Sorry. Ya betul. Ya, dunia begitu ya. 30 tahun saya udah merantau jadi udah lupa. Jadi oke, baik. Jadi memang dari kecil udah terbiasa dengan beauty, kosmetik lah gitu ya. Memang ada ketertarikan gitu kan. Apalagi ya karena anaknya perempuan, oleh-oleh dibawa oleh orang tua ya. Itu gitu ya. Iya. Bukan ego gitu kan ya. Iya benar. Nah, oke, kita kembali ke tadi. Jadi di perusahaan beauty tadi, beauty kosmetik ya, berarti ya. Berapa lama di situ? Sebenarnya cepet sih, 9 bulan. 9 bulan? Nah, terus kenapa bisa berhenti? Waktu itu mama aku sakit autoimun dan work-life balance-nya itu susah banget gitu. Karena aku juga sadar si perusahaan startup ini, mereka pasti butuh dong yang bisa kasih growth cepet kan. Nah, aku dalam fase nggak bisa deliver itu. Jadi kayak udah mutual decision aja sih, kayak gimana kalau aku bilang ke founders-foundersnya kayak gimana kalau cari aja orang lain. Terus mereka ternyata juga kayak iya, kita juga sebenarnya pengen ngobrolin itu gitu kan. Dan karena aku memang udah nggak bisa fokus lah gitu ya. Iya, tapi aku kayak gap year yang belum pernah aku lakukan kan. Selama bayangin aku sekolah tuh cepet, masuk sekolah cepet, lulus cepet, ya udah aku akhirnya take gap year waktu itu. Jadi pulang ke Padang karena itu lumayan itu kan kondisinya kayak relapse ya, total gitu. ngurusin orang tua. Iya, karena nggak, waktu itu kakak sama adik tuh, adik masih kuliah, kakakku tuh kerjanya setelah aku lulus malah. Karena aku emang cepet kan lulusnya gitu. Jadi kasian juga lah dia baru meniti karir gitu kan. Gak apa-apa, gantian aja gitu. Jadi sebulan itu aku atau adik aku atau siapa gitu kan. Tapi in the process ya gap year gitu. Dan akhirnya comeback lagi ke agency. Terus aku berapa kayak lama gap year? 1 tahun? Nggak nyampe sih, kayaknya 7 bulanan. 7 bulanan. Jadi abis itu ibu sudah bisa udah sehat, udah nggak relapse lagi, udah bisa dilepas gitu kan. Aku baru balik lagi kerja ke agensi hampir 2 tahun di Jakarta. Balik lagi. Balik ke ibu kota ya. 2 tahun di agensi. Digital berarti agency. Kan, marketing juga ya. Di area marketing juga. Betul. Oke. Dan sebelum membangun Minanga itu yang terakhir berarti ya? Iya, itu yang terakhir. Masalahnya. Oke. Mungkin kita masuk ke bagaimana ceritanya kemudian membangun Minanga. Membangun Minanga tuh bener-bener nggak ada skill kayak bisa bikin produk ya. Nah, kalau dulu kan opportunity untuk bisa misalnya minta orang untuk bikinin produk tuh nggak banyak. Itu pun kalaupun ada opportunity-nya atau orang yang bisa provide itu biayanya cukup besar gitu. Jadi aku decide kenapa aku nggak belajar sendiri gitu, karena aku juga penasaran gitu apa bisa jadi kayak aktualisasi diri yang ada. Ya, tapi kan waktu di agency kan berarti as a professional ya. Ya kan? Karirnya juga pasti juga panjang kan sebenarnya, bisa ditempuh di agensi ya. Kok bisa switch gitu? Switchnya lebih karena waktu itu udah
ketemu nih si suami aku sekarang gitu kan. Terus kayak jadi ketemu si Uda nih ya. Iya. Si Uda juga tuh si Mas. Udah dong. Udah gitu. Ini Udanya juga sama nih Ori juga nih. Langsung tembak langsung. Jadi kayaknya aku harus mikir deh. Maksudnya priorities udah berubah juga gitu. Aku ngerasa kayak there is bigger than my current life waktu itu. Jadi kayak dia udah bekerja juga. Dia udah kerja juga dan di BUMN juga. Di BUMN. Bagus dong. BUMN, agency. Ya, alhamdulillah ya. Dan dia emang tipenya juga yang konservatif dalam mengambil resiko gitu kan. Beda ya sama aku. So aku mikir nanti kehidupannya seperti apa kalau misalnya udah menikah dan bersama gitu kan. Aku juga harus mulai mikirin ke sana. Dan aku mikir aku nggak mau sih bekerja sampai nanti-nanti. Dan aku juga melihat waktu itu kan ini isu-isu work-life balance kan dulu belum banyak diomongin orang gitu kan, karena dialognya juga nggak ada, solusinya juga nggak ada waktu itu. Jadi aku mikir ya udah aku cuma bisa mengharap lah istilah remote working ya. Tuh. Masuk kantor 2 jam di jalan. Iya, belum lembur-lembur ya kan. Jadi ya udah aku decide aku mau coba belajar dulu aja untuk. Jadi plannya memang kerja di rumah lah, kerja yang bisa. Enggak, maksudnya aku mau belajar untuk gimana sih bikin bisnis gitu. Okay. Jadi belajar formulasi, belajar formulasi supaya aku bisa pelan-pelan bikin produknya, terus baru dijadiin bisnis gitu. Okay. Dan suami berarti tetap berkarir seperti biasa. Betul. Oke, terus kenapa waktu itu mikirinnya atau udah langsung ke mikirin produk beauty, kosmetik atau produk yang lain dulu nih ceritanya? Waktu itu. Udah langsung, karena karena berbekal dari pengalaman ya job exposure tadi itu kayaknya. Di pengalaman pertama, yang kedua. Ya? Sampai di agensi juga megang brandnya beauty. Itu juga bukan aku yang milih, maksudnya emang kebetulan ada tim yang udah resign, terus kosongnya di situ aku dideploy ke sana. Ternyata juga berhasil di situ. Jadi wah kayaknya bisa nih gitu. Terus tahun berapa itu mulai berarti? 2017. Jadi itu sebenarnya belum kayak jalan-jalan banget sih bisnisnya, masih kayak ini aku udah bikin toko online-nya apa segala macam, tapi itu hanya untuk proving si customer-nya. Iya. Di awal itu dibantu orang nggak? Ya dibantuin sih sama suami ya waktu itu. Oke, tapi staff nggak ada? Nggak ada, ya semua aja sendiri. Jadi mulai bikin produknya, beli bahannya, terus ngeracik sendiri, bikin sendiri, foto. Terus staff itu nggak pernah diproduksi? Kenapa? Kan dulu waktu di di beauty yang kerja waktu di awal itu bukan di production kan, di marketing kan? Iya, belajar dari nol. Dari nol. Gimana belajarnya? Menyampur. Ini kan ini nggak ada kimia ya? Herbal semua atau gimana? Ini aku mau ngelurusin juga. Jadi natural tuh bukan nggak ada kimianya, tapi air kan juga kimia, H2O. Iya. Tapi kita nggak pakai bahan-bahan yang berbahaya kan, itu aja gitu. Karena semuanya dari alam kan, gitu. Tapi itu kan ibaratnya kayak ada resepnya kayak bikin masakan. Iya benar. Resepnya dari mana gitu? Di awal-awal tuh dapat dari mana? Orang belajar bener turunan ya. Misalnya kalau makan ya, misalnya kalau orang Padang biasanya punya buka masakan Padang itu pasti resep dari bundonya gitu kan ya, atau dari niniaknya gitu kan ya. Tapi ini dari mana kan ibunya guru? Belajar sendiri beneran Mas, kayak belajar formulasi kan dulu pernah. Dari mana? Dari buku atau? Macem-macem, ya ada buku, ada kayak courses, mau dari yang online sampai yang praktek langsung. Berapa lama itu waktu untuk? Wah kacau deh 6 bulan. 6 bulan? Tapi itu terus-terusan, maksudnya nggak berhenti 6 bulan, udah enggak, 2018 aku ambil lagi sekolah formulasi. Ada sekolah formulasi? Ada. Tapi memang kebanyakan di sekolah formulasi, saya baru ya. Banyak loh sekarang, beneran. Belajar soal formulasi bikin masakan Padang juga ada. Ada dong. Oke, jadi 6 bulan belajar itu dan nyobain langsung berarti? Eksperimen? Iya, bener. Bener-bener total dari awal kayak ini. Ada pernah nggak gagal eksperimen waktu itu sampai kalau dipakai itu foto pentol ya gitu? Ada. Jadi udah badak juga nih kulit nih. Udah badak juga. Ada lah pasti. Jadi gitu. Terus baru dapat formulasi yang pas itu yang kapan gitu? Mungkin bisa dibilang kayak untuk keseluruhan
produk itu kayak 2019. 2019. Iya. Jadi kadang-kadang gini, produknya misalnya menurut aku oke, tapi kan pas customer udah beli, kok kayaknya terlalu kenceng ya wanginya atau apa. Oke. Ada reaksi-reaksi yang mereka nggak suka gitu. Jadi itu ada tweakingnya banyak juga gitu. Berarti 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Jadi 6 bulan belajar dari sekolah online dan segala macam ya. Terus kemudian meriset lagi secara internal, baru 2 tahun sejak awal itu kemudian menemukan formula yang boleh dibilang inilah formula yang Minanga gitu ya. Mungkin salah satu kayak breakthrough terbesar aku adalah waktu aku nikah 2018 itu souvenirnya pakai produk aku bikin lip balm. Jadi itu dijadiin souvenir. Jadi ada sekitar 1.400 pieces. Itu aku bikin sendiri. Bener-bener nggak ada yang bantuin dan bener-bener dari awal banget bikin formula. Ada yang luar gitu nih. Semuanya pada nanya kayak bisa beli nggak? Jadi kayak akhirnya aku jualan juga ya di sini. Nggak ada yang komplain kan? Enggak. Habis dari enggak dong, difilter dulu dong. Bibir saya jadi tebal begini. Enggak ada sih. Aku kan juga tes dulu kan. Tes dulu ya. Jadi itu produk pertama lah ya, berarti ya. Oke, jadi berarti percaya diri meningkat dong waktu itu ya. Sebenarnya juga banyak sih, kan aku sering banget bikin, konsisten bikinnya. Jadi banyak juga yang menjadi responden aku gitu. Cobain dong gitu. Jadi seberapa lama sendiri waktu itu sampai akhirnya mulai membangun tim? Iya, sampai 2019 akhir sih. Akhir 2 tahun itu berarti sendiri ya? Iya. Bantu suami palingnya? Iya. Suami ngapain? Ini bantuin ngirimin orderan, terus ngasih feedback. Udah mulai ada orderan? Udah mulai. Dari 2017 itu sebenarnya udah mulai. Sudah mulai? Udah mulai. Kemana dijual? Paling banyak tuh memang di Jakarta ya. Kayak masih online sih kebanyakan. Baru mulai kan waktu itu kayak Instagram gitu. Iya, Instagram, terus Tokopedia, sebut lagi. Mana tahu ya. Terus ya udah namanya juga pameran-pameran yang tematik kayak organik, natural gitu-gitu juga aku sering ikut sih. Nah, jadi kayak dari komunitas-komunitas itu sih sering banyak ada orderan. Nah, tadi Mbak Lari cerita ya bahwa lip balmnya yang digunakan di acara nikahan ditanya orang, berarti ada kemungkinan repeat order itu kan ya. Nah, tapi yang semua tanyakan ya, di titik mana di perjalanan di awal itu yang Mbak Lari kemudian yakin bahwa oh iya nih gitu kan, mungkin jalur ini ya, jalur entrepreneur ini di mana saya ditakdirkan untuk berkarya gitu loh. Nah, di titik mana Mbak Lari menyadari itu? Ya, pertama 2018 itu setelah nikah itu aku iseng aja ikut ada pameran dari salah satu komunitas organik ini. Terus aku tuh nggak keluar effort banyak gitu, cuma kita profit sharing aja kok gitu. Oh ya udah hajar gitu aku kan. Aku ikut selama kayak 3 hari. Itu oke sih, maksudnya untuk brand yang orang nggak tahu orang beli gitu, dan itu maksudnya nggak yang crowdnya tinggi gitu di tempat belanja gitulah, tapi nggak terlalu rame gitu, tapi banyak juga yang beli gitu. Oke nih, sign-nya oke nih gitu. Terus setelah acara itu kita juga tanya kayak ada beberapa yang kayak mereka kasih data, kita ada kayak welcoming freebies gitu supaya mereka bisa ngasih nomor handphone atau apa kalau kita ada, ya intinya customer leads lah ya, kita pengen ada leads. Di follow up mereka juga repeat order. Terus waktu itu era e-commerce marketplace ini lagi naik, kita juga bertumbuh gitu. Dan aku mulai pede nih untuk ikut business competition, terus juga mulai approach accelerator program gitu, dan banyak banget yang nerima gitu. Jadi kayak ide aku oke nih gitu, walaupun itu masih. Dapat informasi itu dari mana ya? Mas, dulu tuh di Instagram tuh banyak dan gak banyak yang apply, jadi kayak yaudah aku kayak apply gitu, dan ya ada yang dapat, ada yang enggak. Tapi aku ngerasa waktu itu effort gimana ya, perbandingan aplikan sama keterimanya itu juga lumayan gitu. Dan salah satu kayaknya klasik itu khusus buat women atau
Ada yang khusus women, ada yang social entrepreneurship. Nah, aku kan memang dari awal bawa Minanga ini kan memang mau bawa empowerment untuk masyarakat petani di Minang kan gitu. Karena story-nya juga bukan hanya itu sih, memang kualitas tanaman kosmetika dari Sumatera Barat tuh bagus gitu, dan orang nggak tahu gitu, dan harusnya orang tahu gitu. Jadi ini mulai semua. Ini klasik, saya bilang klasik tadi, kenapa? Nah, ini pengalaman juga sih yang saya pernah dengar ya. Banyak sebenarnya program-program yang memfasilitasi gitu, support women entrepreneurs, mungkin yang diselenggarakan oleh swasta atau pemerintah, tapi pesertanya itu kurang gitu loh. Iya kan? Jadi sebenarnya justru kalau pesertanya kurang itu ya kesempatan sebenarnya. Iya. Kesempatan menangnya tinggi ya. Iya. Jadi waktu itu jadi pemenang dong. Iya, jadi mereka juga ada proses seleksi, bootcamp dan segala macam. Terus ya yang kalau aku yang aku garis bawahi itu sebenarnya juga jangan hanya masalah menang dapat grantnya juga, tapi kita dapat akses apa, kita dapat ilmu apa. Kayak bootcamp yang aku ikuti ada programnya dari UNDP, itu kayak bener-bener ngebuka wawasan gitu. Misalnya kayak bikin produk tuh kayak gimana, produk desain, desain kanvas, bisnis model kanvas itu kan sebenarnya kan jadi sarana kita untuk exercise ide gitu. Jadi coba aja ikuti program-program kayak gitu, apalagi kalau untuk non-beginner gitu kan, yang bener-bener mungkin nggak pernah mau mulai malah gitu kan, makanya aku bilang non-beginner, karena emang nggak pernah mulai gitu, itu kan sangat membantu gitu. Jadi aku ikut program kayak gitu, dan lumayan banget exposure-nya, malah kayaknya terus kebuka, terus pintunya gitu, karena kebetulan memang program-program yang baru jalan itu salah satu benefitnya kita juga bertumbuh kan sama mereka. Jadi opportunity apapun yang mereka buat, kita tuh pasti ditawarkan gitu. Kayak punya VIP access lah gitu. Tapi benar nggak sih? Mungkin saya coba. Benar nggak sih banyak sebenarnya program? Banyak, emang bener banyak. Jadi saya nggak mau. Iya, ini fakta. Saya khawatir nanti banyak mana gitu kan. Mana gitu. Tapi emang istilahnya kesempatan itu sebenarnya cukup tersedia lah. Iya. Kan, ya. Aku bisa bilang dari 2019 ke 2023 ini kayak growth-nya lebih dari 10 kali loh program-program kayak gitu. Banyak program. Oke, jadi titik itulah yang kemudian pada titik itu Mbak Lari menyadari bahwa di sini jalur saya. Gitu ya. Betul. Nah, dari kesadaran itu apa yang Mbak Lari lakukan terhadap itu udah Minanga namanya itu? Belum. Nah, itu juga banyak ceritanya. Jadi ya aku belum ada merek waktu itu, jangan-jangan ya? Udah ada ya? Lu nyebutnya gimana dong? Jadi dulu story-nya juga kayak masih mencari jati diri ya. Jadi dulu kita pakai nama Suri The Goods, terus kayak ini kita pengen namanya yang lebih netral, maksudnya yang nggak terlalu bawa suatu daerah gitu, terus tapi nggak entitled ke beauty doang, karena waktu itu kita juga banyak produknya yang kayak buat mom and baby. Jadi waktu itu memang belum mengedepankan istilahnya tuh kosmetik asli dari heritage-nya Minangkabau gitu. Betul, belum pede malah gitu kan, malah itu yang mau dibawa kan ke program-program lomba-lomba. Tapi sebenarnya gini, apa sih perbedaan antara yang heritage-nya Minang dengan yang di luar gitu, misalnya di luar di daerah Minangkabau, bedanya apa ya? Khasnya apa? Iya, mungkin aku juga merasakan kayak banyak banget sebenarnya way of life kita manusia modern ini yang mungkin ada antidote-nya gitu dari kehidupan yang dulu orang-orang dulu jalankan gitu. Nah, salah satunya kayak filosofinya si orang Minangkabau ini yang berbasiskan kearifan alam gitu. Kayak sampai orang Minang tuh kan punya pepatah ya Mas ya, ini alam tak kambang jadi guru gitu. Nature is the best teacher gitu kan. Jadi memang aku ngerasa ya udah waktunya gitu untuk mengenalkan ini ke orang gitu. Dan ini nggak hanya untuk orang Minang gitu, ini dari Minang, tapi semua orang boleh punya Minang gitu. Untuk Indonesia gitu lah. Ya. Dan sebelumnya belum ada yang mengusung. Aku belum lihat ya ada gitu kan. Nah, makanya itu juga salah satu kayak trigger untuk ganti nama gitu. Kayak kenapa nggak bawa? Belum ada gitu. Pede aja
lah gitu ya. Dan udah aku bawa juga kan idenya, udah aku pitch ke banyak program dan semuanya kayak accept gitu. Jadi tahun berapa kemudian berubah branding? Berubah brandingnya itu per tahun kemarin justru baru. Iya. Oke. Tapi balik lagi ke titik bahwa ini jalur saya gitu kan. Action apa yang kemudian diwujudkan ya oleh Mbak Lare gitu kan ya, sebagai bentuk ya ini saya serius di jalur ini gitu. Mulai dari 2018 itu kan sebenarnya udah sering banget kayak daftar program-program yang kita sebutin tadi gitu. Cuma karena merasa produknya yang champion ini apa belum ketemu dan baru kayak tervalidasi dari aku ikut beberapa program inkubator / business competition itu 2019 mulainya. Nah, waktu pitch di UNDP itu sih, dan itu lumayan banyak investor yang datang, dan juga ada dari pemerintahan juga, dan mereka semua kasih feedback yang konstruktif. Generally, they are kasih thumbs up gitu kan. Jadi, oh ya udah nih udah waktunya gitu, dan mereka juga kayak nggak ada kayak red flag ngomongin background whatsoever gitu. Jadi aku ngerasa ya justru banyak yang ngomong kamu kan ini lulusan business school, so we believe you will doing great gitu kan. Jadi aku pede sih gitu. Jadi diwujudkan apakah mulai ini kayaknya harus lebih masif gitu. Iya, mulai cari network yang bisa kasih support yang lebih apa ya? Lebih menantang kali ya, gimana ya bahasanya ya? Networknya maksudnya network dari sisi pendanaan atau network Betul. dari sisi pasar? Dari sisi pendanaan, terus juga yang bisa kasih opportunity untuk ketemu calon-calon partner berbisnis nih, karena kan waktu itu masih sendiri kan, pengen cari orang yang bisa mempertemukan aku misalnya dengan calon co-founder juga kayak gitu. Terus aku juga mulai itu waktu itu udah berapa SKU? Saking seringnya ini ya, maksudnya iterasi terus ya, mungkin udah 20 waktu itu. 20 SKU. Iya. Terus masih dengan suami kan waktu itu yang membantu, hanya suami yang membantu. Nah, udah mulai nggak waktu itu merekrut tenaga, maksudnya diproduksi atau di? Iya. Sudah mulai ya? Jadi 2019 awal tahun itu aku sampai memutuskan aku pengen survei langsung lah ke Padang. Jadi aku LDM tuh 6 bulan karena aku mau riset bahan-bahan itu. So, aku mau ketemu. Jadi bahannya memang hanya di Padang ya? Ditemukan? Nggak semua bahan, tapi beberapa yang kayak bahan-bahan utamanya itu memang dari Sumatera Barat gitu kan. Oke, berarti ini bukan hanya nama loh. Iya. Bahannya memang benar-benar dari, jangan-jangan dimatur di bahannya, enggak kan ya? Ada Solo, ada Mariaman, ada macam-macam sih. Ya, jadi benar-benar keliling-keliling, terus ngobrol sama petaninya, lihat kayak kan poktan ya istilahnya, kelompok taninya tuh ngapain, terus kayak mereka bisa nggak misalnya menyuling atsirinya, metodenya yang natural sesuai dengan certification yang natural kayak gitu-gitu. Jadi emang 6 bulan tuh riset, dan aku juga mulai first hire yang ngalamin yang naik turun, kayak orang keluar masuk, terus ada perbedaan ekspektasi karena kebiasaan kerja di Jakarta sama di daerah ternyata ada yang harus di manage ekspektasinya, dan juga kondisinya suami jauh gitu kan, support system utama tuh suami sih kalau aku ya gitu kan, karena keluarga mungkin lebih kayak bingung ya mau support seperti apa, karena nggak ada satupun dari mereka yang pengusaha. Om juga nggak ada? Nggak ada. Ada sih satu, tapi itu lebih kayak kontraktor gitu-gitu sih, jadi bingung kali. Berarti sering dong pulang kampung gitu kan? Iya, malah di rumah kan itu 6 bulan gitu kan. Iya. LDR Mas Ami berarti ya? Ya, LDM. Oke, nah biasanya di titik setelah kita memutuskan di sini jalurnya gitu kan, itu selalu ada handicap. Gitu kan. Dari situ ya kita dites ya, diuji gitu kan ya, ya kan. Bisa cerita sedikit kan, ya kan, perjalanan setelah itu ada nggak masa-masa di mana Mbak Lare, waduh kayaknya susah juga ini gitu kan, supportnya nggak terlalu dukung nih gitu, ya kan, opportunity cost-nya terlalu besar gitu. Ada nggak sih masa-masa kayak gitu? Banget.
banget dari 2019 itu kan, waktu lagi di Padang itu kayak aku susah banget, tapi kayak masih ya udah coba lagi, maksudnya coba hal yang berbeda, coba approach-nya ganti kayak gitu-gitu. Tapi pas mungkin udah, nah aku inget tuh temen-temen aku yang udah lebih senior itu udah ngomong dari awal 2020 COVID masih di Wuhan, itu udah ngomong kayaknya industri kita kena deh ini, tapi semoga nggak masuk Indo. Tapi kayak aku notice gitu, kayak bahan baku tuh kok mulai susah, kemasan mulai ngadat dari supplier gitu kan. Wah ini kayak aku harus brace myself gitu kan. Ya kan memang, iya memang masih banyak yang kita belum bisa dapetin di Indonesia kan. Dan makin kelihatan gitu loh, pas sampai pecahnya kan Maret ya waktu itu ya. Nah itu juga sampai kayak 3 bulanan itu cuma hidup dari hand sanitizer loh, bisnis aku tuh nggak jualan gini-gini, cuma hand sanitizer aja bikinnya. Ya, saya dapat tuh hand sanitizernya, nggak kayak hand sanitizer yang dibeli di supermarket, ada aromanya. Iya, itu serai wanginya dari Solo itu, lemonnya juga. Ya kayak gitu, karena waktu itu juga kayak kasihan ya, kayak si petani serai wanginya nggak makan karena buyer mereka kan orang luar negeri ya, terus mereka stop beli, mereka nggak tahu lagi mau ngapain, sampai dibuang-buang gitu kan minyaknya, sayang banget aku bilang gitu. Terus juga ya pivot lah kan bisnisnya. Terus ya aku mau cerita dikit nih, kebetulan waktu itu ketemu Mbak Afia kan, mentoring pertama aku langsung yang iya CEO-nya iya. Terus dari program mentoring itu aku ketemu Mbak Afia, aku ceritain nih masalahnya kayak gini, aku ngerasa kayak udah putus harapan nih bla bla gitu. Tapi ya waktu itu masih belum ngerasa yang terpukul banget. Masih hand sanitizer aja berarti yang? Iya, berbulan-bulan tuh hand sanitizer aja. Karena tapi kan, cukup laku nggak waktu itu? Laku banget sampai aku pernah sampai kayak ini koyo semua nih, koyo. Kan ngaduk. Lo waktu itu staffnya nggak bantuin? Aku waktu itu kan baru pindah dari Jakarta, dari Padang ke Jakarta baru pindah 2019 akhir, baru mau hire orang, pandemi. Aku rada nggak percaya kan kalau misalnya orangnya nggak bersih apa segala macam gitu kan. Apalagi kalau nggak prokes kan, takutnya kita bikin gitu kan nanti bisa nular kan ke orang. Harus steril gitu kan. Ya udah akhirnya kayak gitu kan, hidup dari hand sanitizer, ngaduk sendiri dengan alat yang sebenarnya sendiri gitu ya. Iya, dan aku waktu itu baru rumah? Enggak, aku baru punya kantor. Setelah 2 tahun aku udah punya kantor gitu. 3 malah. Di zaman pandemi itu berarti iya, baru banget punya tempat untuk meng-hire orang-orang kemudian gitu ya? Itu juga, tapi lebih ke produksi kan. Waktu itu belum ada bayangan nih untuk si produksi ini gimana gitu. Karena udah harus punya tempat sendiri, tapi kayaknya belum di tahap bikin industri juga. At least punya dulu deh gitu kan. Karena orderan ini kan jalan terus kan gitu. Tapi ternyata pandemi akhirnya ngerjain sendiri. Iya, dibantu juga sama suami. Untungnya kan dia WFH kan. Jadi kalau malam itu udah kita produksi. Kayak kita habis makan malam produksi sampai jam 10. Terus udah capek, besok pagi suami kerja, ya aku kerja juga, terus malamnya produksi. Jadi seperti itu sampai berapa lama tuh? 2021 sih. Itu aku sebenarnya juga kayak berusaha kan buat dapetin izin BPOM segala macam kan, tapi dia dengan berbagai tantangan, terus fase-fase hidup juga, itu strugglingnya 2021 itu pas udah ada himbauan resmi dari instansi terkait kayak nggak boleh, bahkan yang belum dapat izin edar itu online pun nggak boleh jualan, sama sekali nggak boleh. Aturan tuh ya? Itu udah regulasi, iya, dan itu baru disahin. Kayak selama ini tuh kan nggak ada yang tertulis gitu. Itu bener-bener aku pun ikut sosialisasinya, dan oh ya udah gimana ya ini gitu. Jadi sempat vakum tuh 2021 tuh total vakum. Karena tidak ada izin BPOM. Iya, dan untuk kesananya itu loh support yang dibutuhkan tuh nggak punya. Kayak dari dana atau misalnya akses ke pabrik itu nggak punya. Akses ke pabrik yang bisa bikin formulanya aku gitu, itu gak banyak ternyata. Kau udah sering window shopping ya bertahun-tahun gitu, tapi ini pabrik ini gak bisa ini. Itu jadi salah satu syarat ya untuk mendapat izin BPOM, bahwa punya
Betul. Yang Kalau kita nggak punya pabrik kalau sendiri kita ya. nggak punya pabrik, harus backup pabrik yang bisa memproduksi formula Betul. yang kita punya. Ya, kayak kontrak tol manufacturing lah, kayak gitu. Jadi istilahnya itu titik yang jadi waktu itu udah hampir nyerah berarti ya. Iya, itu kayak 6 bulanan terombang-ambing gitu. Walaupun hand sanitizer-nya masih laku kan. Ya masih aja jualan, cuma kan Nah, gimana ya, kayak kita tuh lebih dari itu kan hand pengennya. sanitizer juga nggak boleh sebenarnya dijual. Kan harus ada izin, harus ada izin Depkes kan. Tapi kalau untuk penggunaan sendiri kan boleh. Nah cuma kan yang masalah ini kan teman-teman kan. Ya. Jadi kayak ya gimana, kayak kasihan juga ya orang-orang butuh, kita juga punya ininya yang harus kita, kan kita ada investment kan, harus ada, kita udah ngeluarin effort gitu kan. Ini revenue dari mana gitu kan. Kayak ayam sama telur gitu kan. Gitu. Terus oke, gimana waktu tuh akhirnya bisa lolos dari ya istilahnya masalah atau titik ya critical ya Iya. saat itu? Akhirnya mencoba list ide-ide apa aja yang bisa kira-kira generate revenue, karena itu kan masalahnya emang di revenue kan, kayak harus punya apa ya, dana darurat lah nih untuk mengurus si perizinan ini kan, karena udah itu banget nih bottleneck-nya gitu. Jadi list satu-satu idenya apa aja terus dikerjain, tapi sebenarnya aku rasa aku tuh takut ngelakuin itu, tapi aku yakin ini worth it buat dikerjain. Nah, waktu itu adalah ide aku bikin crowdfunding kan waktu itu. Terus nggak pede aja, kayak kok kayak minta-minta sama orang ya kayak gitu kan. Terus aku ngobrol lah sama beberapa orang-orang UNDP yang di programnya yang aku pernah ikutin itu. Aku ngobrol aja random, bukan ngobrol yang serius resmi gitu. Terus mereka bilang, coba aja, nggak rugi apa-apa juga, coba aja. Mau nggak, kalau mau nyoba nih, kita kasih nih si orang yang sudah berpengalaman 5 tahun lebih ngelakuin crowdfunding. Jadi aku diketemuin lah gitu kan sama si mentor crowdfunding ini. Terus dia bilang, oke, gue mau bantuin lo, tapi lo komit ya gitu. Ya udah, dia setiap hari yang kayak nanyain progresnya apa, dia suruh aku bikin plan yang detailnya kayak apa, action plan-nya apa. Ya aku lakukan gitu, walaupun sebenarnya kayak ngapain ya, kayak nggak ini deh, nggak dapet deh, nggak achieve deh gitu. Ya udah, ternyata pas dicoba jalanin berhasil sih kampanyenya gitu. Jadi itu sih yang menyelamatkan gitu sih bisnisnya. Jadi istilahnya akhirnya ada way out ya. Ada way out. Ada way out. Dan memang itu nggak lepas dari istilahnya tuh bergaul mungkin dengan orang-orang yang bisa saling mendukung ya. Banget. Ya, nggak bisa sendiri ya. Gitu. Oke, jadi itu tahun berapa akhirnya dapat? Baru tahun lalu. Iya. Jadi istilahnya sekarang Minanga artinya secara perizinan itu udah nggak ada isu ya untuk bisa sell satu jualan di mana aja berarti kan ya. Betul. Karena BPOM itu izin paling penting sih ya. Ya itu udah basic banget sih. Basic banget ya. Mm-mm.